Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat petualang gaib dimanapun saudara berada. Semoga selalu ada dalam kesehatan, semoga selalu adalah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam segala usahanya, amin, dan diangkat penyakitnya, amin ya Allah Rabbul Alamin. Malam ini kita akan membantu saudara kita ya, kita membantu teman kita. Kemarin mungkin dia mencoba ikut menarik benda pusaka di salah satu tempat, dan tempat itu memang cukup agak terkenal dengan kewingitannya gitu. Jadi jarang dijamah oleh manusia tempat itu. Nah, datanglah satu grup mendatangi tempat itu untuk menarik benda pusaka di situ. Dan hasilnya ternyata pusakanya katanya sempat keluar, tetapi hilang kembali di situ juga. Nah, setelah kejadian itu, salah satu yang ikut di situ sakit parah gitu ya. Sakit parah dan ternyata agak kronis sakitnya. Gitu. Tapi ya sakit tidak terdeteksi oleh dokter tentunya ya, tidak terdeteksi oleh medis. Sampai tidak bisa bangun atau istilahnya ada kelumpuhan gitu ya. Nah, begitu dahsyatnya efek dari penarikan pusaka itu. Nggak tahu apa itu penghuninya dan seperti apa wilayah yang ditarik pusakanya itu kok sampai segitunya. Biasanya kalau yang sampai parah gitu itu lokasinya luar biasa wingit gitu ya. Itu wingit itu jadi sangat banyak penghuninya dan kuat-kuat penghuninya biasanya. Kita juga pernah mengalami hal seperti itu, tapi kita nggak menarik ya saat itu. Ya, cuman kita saat lagi berusaha menetralisir. Dan akhirnya kita membatalkan gitu karena memang cukup kuat. Kenapa membatalkan? Jadi kita atur strategi dulu, atur strategi, cari hari yang pas gitu, cari waktu yang pas. Nah, mungkin ini juga ada salah perhitungan. Biasanya suka ada salah perhitungan, bisa terjadi salah perhitungan lalu kita yang kalah gitu, itu bisa juga terjadi. Nah, jadi kita coba cari tahu apakah penyebab sakitnya teman kita ini betul dari saat penarikan itu. Nanti kita coba cari tahu ya. Itu karena kasihan, kondisinya memprihatinkan setelah proses penarikan pusaka ini. Gitu. Jadi ternyata bahaya juga ya gitu. Ya udah, kita langsung aja. Nah, ini langsung ada bunyi. Bismillah. Kamu siapa? Siapa namamu? Siapa nama kamu? Hah? Siapa nama kamu? Siapa? Kamu yang menghuni tempat itu? Hah? Kamu yang menghuni tempat itu? Iya. Oh. Seperti apa perwujudan kamu, seperti apa? Bisa ceritakan sama saya? Beritahukan sama saya perwujudan kamu seperti apa? Tinggi besar. Jadi tinggi besar, merah ya. Tapi berbulu, tapi bulunya merah, tinggi besar. Matanya putih, matanya. Kamu menghuni di tempat itu berarti? Oh, sudah berapa lama kamu tinggal di situ? Ada hubungannya kamu dengan pusaka itu? Kamu dengan keris itu ada hubungannya nggak?
dengan pusaka keris yang kemarin ditarik sama teman saya? Hanya menjaga Menjaga. tempat itu. Teman saya itu sakit, ada hubungannya dengan pusaka itu? Kesalahan mereka. Oh, berarti ada hubungannya ya. Kesalahannya, kesalahan seperti apa? Kenapa? Kok salah? Kenapa? Dia mencoba menarik pusaka tempat itu. Iya, mungkin dia membutuhkannya. Terus kenapa? Kamu tidak terima. Karena itu adalah kekuatan kami. Kamu tinggal di dalam pusaka itu atau di lingkungan pusaka itu? Lingkungan. Oh, di lingkungan. Berarti nggak di dalam. Berapa banyak yang tinggal di daerah situ? Banyak. Banyak. Oh, banyak. Kamu bilang tadi itu sumber kekuatan kalian. Ya. Dan kamu nggak tinggal di situ tadi bilang. Ya. Nah, berarti kalian memuja pusaka itu atau gimana? Betul. Kok bisa? Kami sering meminta pertolongan. Oh, berarti di dalam pusaka itu ada makhluk yang lebih sakti daripada mereka. Jadi makhluk yang ada dalam pusaka itu siapa itu? Sosok Patih. Oh, patih dari bangsa jin. Ya. Dari kerajaan mana memang dia? Dari kerajaan apa? Bawah tanah. Jenisnya seperti apa? Bentuknya? Telinga panjang. Telinganya panjang. Ya. Bawah. Ditarik. Apa ya? Gitu ya. Dia pun mempunyai taring. Jadi dia paling sakti di antara kalian. Ya. Tapi tinggalnya dalam pusaka gitu berarti. Berarti dipuja sama kalian gitu. Ya. Nah, itu kan bentuknya kan keris. Kalau keris itu kan biasanya buatan bangsa kami manusia. Itu tempat tinggal. Itu awal mulanya siapa yang membuat keris itu? Seorang petapa. Seorang pertapa Ya. membuat keris itu. Lalu dia isi dengan kekuatannya. Mengundang bangsa-bangsa kami. Oh, untuk jadi masuk ke benda itu. lalu patih kalian masuk ke situ dan kalian terus mengikuti. Ya. Oh, begitu. Berarti manusia itu menaklukkan raja kalian gitu. Menakluki atasan kalian. Lalu diutuslah si patih tinggal di situ. Begitu berarti. Itu sempat dipegang sama manusia berarti ya. Digunakan untuk apa itu dulunya? Keris itu. Untuk kebaran. Oh, untuk kesaktian, kependekaran. Untuk apa lagi? Biar apa lagi? Untuk melukai orang. Bisa. Maksud melukai orang gimana? Menyakiti. Ya iya, namanya keris ya untuk melukai orang. Pasti dipakai untuk perang. Maksudnya gimana? Menyuruh yang ada di dalam. Ya. Untuk menyakiti orang yang dituju. Digores gitu di. Bukan. Saya paham maksudnya. Jadi mengirim penyakit gaib gitu ya. Penyakit kiriman gaib. Gitu. Jadi bisa untuk itu juga ya. Terus keris itu siapa yang merawat? Nggak ada yang merawat berarti dong.
Kalau dulu waktu dirawat diapakan saja tuh? Dimandikan. Waktu dipegang sama manusia. Dimandi. Dulu pernah dipegang sama siapa manusia? Punya kedudukan atau orang biasa? Mempunyai kedudukan. Dia adalah seorang raja. Oh, sempat dipegang seorang raja? Ya. Oh, gitu. Itu jadi raja tuh setelah memiliki keris atau kerisnya setelah jadi raja? Dia bertapa ingin mendapatkan keris itu. Hmm. Lalu dia mendapatkannya. Lalu dia diangkat menjadi seorang raja. Oh, berarti sebelum jadi raja. Jadi sudah dimiliki. Wah, berarti berhasil ya? Itu ngebantunya dengan cara apa kok bisa? Ada bantuan dari keris itu enggak? Biar jadi raja itu. Jelas. Oh, diapakan tuh? Cara ngebantunya gimana tuh? Kok bisa jadi diangkat jadi? Perjalanannya, kami mau tahu. Kami memasuki seseorang untuk mencari supaya dia memilih dia sebagai raja. Oh, jadi kamu mempengaruhi banyak orang. Ya. Terus apa lagi? Dan seorang raja pun mengatakan akan mengabulkan setiap permintaan warganya seandainya dia terpilih sebagai raja. Jadi dia merebut tahta atau membuat baru? Yang jelas dia menghasut supaya menurunkan raja itu, menggantikannya dengan dia. Oh, berarti dia merebut tahta gitu. Bukan mendirikan kerajaan baru. Oh, berarti dengan keris itu dia mempengaruhi pikiran-pikiran masyarakatnya Ya. dan para petinggi di situ. Ya. Akhirnya pengurus-pengurus kerajaan terpengaruh gitu. Ya. Karena raja yang dulu diajak mengadu kekuatan olehnya. Iya. Barang siapa yang kalah harus mundur. Akhirnya kalah raja itu. Ya, karena bantuan kami juga. Menggunakan pusaka itu, keris itu. Oh. Dan raja itu memakai pusaka apa? Sama atau beda? Beda. Beda bentuk, Dia jenis panjang. tapi kalah gitu ya. Lalu jadilah raja gitu. Oh, berarti sempat menghantarkan kejayaan seorang raja ya dulu ya keris itu. Pantesan dicari ya. Berapa lama keris itu dipegang oleh raja itu? Berapa tahun? Lama. Lamanya berapa lama? Dia menguasai keris itu selama 50 tahun. 50 tahun dipegang sama raja itu untuk menguasai kedudukan itu. Wah, lama juga ya. Lalu setelah itu kemana keris itu dipegang oleh siapa? Setelah seorang raja meninggal, diturunkan kepada anaknya. Karena sang anak itu tidak bisa mengurus kami. Dia menguburkan kami berikut keris itu. Kenapa kerisnya harus dikubur sama anaknya? Memang kenapa anaknya? Karena dia tidak sanggup mengurus kami. Gak sanggupnya memang apa sih? Harus seperti apa ngurus kalian? Harus dimandikan. Cuma dimandikan aja? Ya, Masa nggak bisa cuma dimandikan aja? airnya pun berbeda. Oh, mandinya beda. Pakai apa emang mandinya?
air berwarna merah. Darah dong kalau gitu. Darah apa? Manusia. Oh, darah manusia. Oh. Berarti baik dong itu. Keturunannya lebih baik daripada orang tuanya. Makanya ada seseorang yang mencoba mengambil. Iya. Itu berapa kali? Dan terakibatnya Itu banyak nggak yang ngambil? kematian. Yang pernah mencoba mengambil itu banyak, Pak? Banyak. Berarti belum pernah berhasil ya? Iya, luar biasa, kuat sekali. Itu yang dulu-dulu kalau ngambil sakit juga begitu atau enggak? Sakit. Jadi itu sakitnya diapakan sih? Kok bisa sakit gitu? Kami lukai. Dilukai. Iya, diapakan kok bisa sakit gitu? Lukai di dalamnya. Biar tidak kelihatan. Diapakan tuh? Kami Oh, kamu masuk ke dalamnya. Jadi caranya merasuki ke dalam. bahkan ada yang sampai hilang nyawanya. Tidak cuma sakit. Itu ada yang tinggal di dalam tubuhnya atau sekedar merusak keluar lagi? Tinggal Oh, ada yang tinggal. Berarti sekarang ada yang tinggal di tubuh dia itu. supaya dia tidak bisa bergerak, Oh, gitu. bisa bangun. Gitu ya. Berarti harus darah manusia gitu dulu, keris, mengurus keris itu. Itu bentuknya sama seperti kamu, berbulu merah juga. Berarti merah itu pemakan darah ya. Oh. Kalau diganti dengan darah lain bisa. Tidak bisa. Berarti si raja itu sering membunuh dong. Ya, Oh, berarti jahat baru gitu. tidak. Ya jahat lah. Anda pantas mendapatkan Terus kalian itu kan sekarang nggak ada yang ngurus. Jadi gimana itu? Masih mencari darah gitu? Apa enggak? tetap Oh, mencari. cari. Cari sendiri gitu. Ya, Oh, bahaya dong kalau gitu wilayah itu. Nggak boleh itu. itu bukan urusanmu, Iya. urusan kami. Iya, memang itu hak kalian, tapi hak saya juga melarang kalian. Kami Tapi hak saya juga melarang kalian. Oh, ini satu teman kamu juga. Satu apa namanya? Satu tempat tinggal. Ini siapanya? Yang ada dalam keris atau bukan? Oh, bukan. Bukan atau iya? ada di dalam. Salah satu. Sepertinya bukan. Jadi gimana? Saya ingin, tadi kamu bilang ada yang di dalam tubuh teman saya. Saya ingin keluar dia, jangan ada di situ. Tidak mungkin bisa. Kenapa nggak bisa? Kami akan tetap di situ. Itu masuk bisa, berarti bisa juga dia keluar sendiri. Belum waktunya. Emang waktunya sampai kapan? Waktunya sampai kapan? Sampai dia meninggal. Oh, nggak bisa, nggak boleh. Itu urusan kami. Kalau begitu caranya berarti keris itu harus kesalahan dia. dimusnahkan kalau begitu caranya. Kalian.
Jadi letak keris itu ada di bawah batu besar itu ya? Atau bawah pohon ya? Itu tempatku. Pohon atau batu ya? Saya samar-samar nih ngelihatnya. Pokoknya saya tahu lokasinya. Tidak mungkin. Sudah kami tutup. Tadi kan saya dikasih tahu sama teman saya, lokasinya ada di daerah itu. Ya, sekarang saya nggak bisa melacak titik posisinya. Yes, ngambil sendal doang galak. Ya, Aku yang bertanggung jawab oh, kamu. atas apa yang ada di dalam saudaramu. Hai manusia. Iya, teman saya itu kan dia mengambil pusaka itu bukan tanpa sebab. Tadi dia sudah bilang bahwa cara merawatnya harus dengan darah manusia. Berarti berbahaya, makanya diamankan oleh kami. Temanmu telah mengambil yang bukan haknya. Ya bukan haknya, tapi kalian kan bahaya. Kalian minta makanannya darah manusia, ya harus kita amankan. Aku dan pusakaku dari pertama dibuat itu dengan darah. Oh, Darah saudaranya. saudaranya siapa? Jadi jangan salahkan kami. Saudara yang membuat itu? Ya, belum jadi dengan sempurna. Pusaka itu dipakai untuk menusuk saudaranya sendiri. Dari situ kami belajar bahwasannya di setiap kekuasaan harus ada pertumpahan darah. Jadi kalian selalu ingin diberi makanan darah gitu? Ya, tidak ada yang lain. Aku Arja Wiraya. Oh, ini berarti yang di dalam keris itu kamu, seorang patih Arja Wiraya? Iya. Oh gitu. Berarti dulu raja manusia yang membuat keris itu menaklukkan raja kamu. Dengan Lalu kamu dimasukkan di keris. bertumpah darah. Banyak manusia yang memperebutkan pusakaku Ya. dengan cara bertempur. Oh, banyak korban. Mempertaruhkan darah dan nyawanya sendiri. Banyak korban yang berusaha menarik Banyak. pusaka itu. Oh. Ya kalau nggak ditarik soalnya membahayakan. Makanya banyak yang berusaha mengamankan kalian. Aku tidak akan memberikan yang bukan haknya. Karena yang menarik sekarang akan menghancurkan pusakaku. Gitu. Aku tidak terima itu. Tidak terima. Saya juga nggak terima saudara saya seperti itu. Dan saya juga nggak terima perbuatan kalian mencari darah manusia. Itu akibat ulahnya sendiri. Aku sudah katakan pusaka itu bukan haknya. Tapi dia merenggut dan mencoba mencuri pusaka kami. Dia menantang. Kamu juga merenggut Dan teman-teman tidak kamu. semuanya dirasuki oleh bangsaku yang sakit. Itu akibat berbenturan kekuatanku dan Nya. Sehingga tidak banyak juga yang menumpahkan darah, memuntahkan darah. Itu akibat kalah kekuatan denganku. Iya, kamu bangsa jin. Jangan coba-coba kau mencuri pusakaku. Itu pusakaku. Kita bukan untuk mencuri sih, kita datang untuk ya supaya Dia kalian jangan memaksa. Berarti sama dengan mencurinya. supaya kalian jangan meminta makanan darah manusia, itu aja yang kita ingin. Dari awal dibuat pusaka itu dimermandikan darah manusia. Maka selamanya harus mencium aroma wanginya darah manusia. Siapapun yang memegangnya
Galak nih. Sendalku. Apapun yang sudah berhadapan denganku, Mereka galak semua ya, waspadai. Ish. Jadi gimana? Saya cuma mau minta satu itu aja. Jangan ganggu saudara saya, jangan ganggu teman saya. boleh saja. Asalkan digantikan. Oh ya enggak ada gantinya. Harus ada. Enggak boleh ada gantinya. Dia berani menginjakkan kaki di wilayahku, maka dia akan berhadapan dengan Terus kenapa kamu harus milih tempat itu? Ada apa dengan tempat itu? mengandung sebuah energi yang terbentuk oleh alam. Tepatnya di sana adalah sumber angin yang mengandung cukup besar kekuatannya. Saya ngantuk. Kenapa bisa sampai ke tempat itu kamu awal mulanya? Dulu pusaka itu diperebutkan. Kenapa anak raja itu menguburkan kami? Karena dia tidak sanggup melawan mereka-mereka yang ingin merebut pusakanya. Akhirnya dia menyerah dan tidak sanggup menyembunyikan pusaka itu. Oh, jadi banyak yang Setelah memburu. pusaka itu dikubur, banyak yang mencarinya dan akhirnya diketemukan oleh seseorang yang tidak lain, dia salah satu keluarganya sendiri, dan dia melihat waktu menguburkan pusaka itu. Setelah itu dia dan pusakanya dihadang oleh segerombolan orang yang menginginkan pusaka itu, dan akhirnya dia tewas. Oh gitu. Dan pusakanya itu sendiri dibawa sampai ke tempat itu dan disembunyikan oleh gerombolan-gerombolan itu. Sampai detik ini kami masih berada di situ. Karena kami tidak ingin dipegang oleh gerombolan itu. Tapi Waktu ditancapkan ke tanah, kami langsung menyusup ke dalam tanah sedalam-dalamnya sehingga mereka tidak bisa melihat kami. Tapi kami tidak berpindah tempat. Kami tetap di situ. itu ya. Ya, Terus bagaimana kalian mencari makan darah itu? Caranya bagaimana? menunggu yang saat bekerja. Oh, kalau ada orang lewat situ. Tidak. Aku menunggu orang yang kecelakaan. Oh, gitu. Setiap ada darah yang menetes, kami menuju ke sana. Itu cara kami mencari makanan. Kami tidak mengganggu kalau tidak diganggu. Siang malam atau malam hari? Malam. Siang atau malam itu saat mencari. Kapanpun Hmm, ketika ada darah yang menetes. begitu ya. Tidak siang, tidak malam. Kami ada. Tapi dulu waktu membuatnya dia membunuh saudaranya katanya, Iya. agar mendapatkan darah. Dan raja-raja yang megang itu juga sama melakukan hal itu.
Raja itu mendapatkan darah dengan cara menusuk musuh-musuhnya, sekaligus mengasih makan kepada kami. Itu cara rajanya. Tapi anaknya yang lemah lembut tidak pernah menusukkan pusaka itu ke dalam tubuh manusia. Kami tidak mau orang yang seperti itu. Dulu tempat, saat ini kami tempati tidak ada bangsa jin seperti kami. Tapi setelah pusaka itu di sana, kami membangun kerajaannya sendiri. Jadi sekarang di situ jadi kerajaan. Ya, siapapun yang lewat ke sana akan kami ganggu. Iya, saya sudah curiga itu. Sebenarnya Jadi, kamu inginkan pusaka itu juga. tidak, saya tidak mau pusaka itu. Saya cuma mau saudara saya sembuh, jangan diganggu. Tidak akan pernah sembuh. Ya kalian harus tinggalkan dia. Karena dia sudah menginjakkan kaki di kerajaan kami. Sama dengan menyerahkan nyawanya kepada kami. Gitu ya. Jika tidak mau kamu bertempur dengan prajurit-prajuritku, sebaiknya kamu angkat kaki, pergi menjauh. Jangan campuri urusan kami. Tapi kamu akan bisa pergi memaksa. Berarti kamu harus melawan prajurit-prajuritku semuanya. Dan kamu harus bersiap-siap memuntahkan darahmu akibat perbenturan kekuatan dengan kami. Kalau nggak pakai cara itu bisa? Tidak ada lagi. Kami tidak pernah memakai cara halus. Semua yang berurusan dengan kami harus dengan kekerasan. Karena kekuatan yang sempurna harus menggunakan kekerasan. Tidak ada jalan damai. Gitu ya. Kamu mau apa sekarang? Melawan prajurit-prajuritku atau kau angkat kaki? Saya maunya ya teman saya sembuh sehat. Jangan diganggu lagi kalian. Kamu menginginkan temanmu sembuh berarti kamu memilih berurusan dengan prajurit-prajuritku yang pilih tanding. Maju! Bismillahirrahmanirrahim. Buka semua gerbangnya. Prajuritku kau hadang separuhnya. Berani juga kamu. Terima ajian tapak geningku. Kamu kecil juga. Kalau nempel bahaya. Jadi kita jangan nggak nempel. Gitu.
Usahakan jangan nempel. Saya mau itu aja satu. Kalian tinggalkan tubuh teman saya. Pantang bagiku untuk meninggalkan pertempuran. Gitu. Siapapun yang sudah berhadapan denganku, itu artinya Sekarang gini saja. Kau lawan prajurit-prajuritku. Jika mereka kalah, maka kami Dilepaskan. akan meninggalkan manusia itu. Ya udah. Kamu sudah janji ya? Kalau enggak nanti kamu kemakan janjimu. tidak akan pernah. Mereka tidak pernah terkalahkan selama ini. Iya memang kuat tadi. Saya sampai terluka dikit tuh. Kaki sampai terluka tadi. Emang kuat ya. Aku bantu kekuatan kalian. Aku tambahkan. Sekarang serang dia. Lawan sampai darah penghabisan. Hati-hati. Mereka ini pendekar semua. Keluarkan semua kesaktian. Mereka untuk kependekaran ya, untuk kesaktian, kekebalan. Lihat jurusnya. Tuh. Jangan bermain-main. Kamu hanya bermain-main denganku. Main gimana? Sampai capek main. Orang lagi tegang main katanya. Bereskan saja dia. Awas. Nyerang lagi ntar dia. Ada apa-apanya. Sini. Ayo. Supaya dia tidak sanggup dan tidak akan mampu melawan kami. Ya begitulah. Saya cuma mau kalian tinggalkan teman saya itu aja. Baik. Kamu yang tinggalkan kami. Kamu yang tinggalkan saudara saya, teman saya. Nggak ada tawar-menawar. Mau tinggalkan nggak? Tidak. Tidak? Ya udah, saya juga nggak mau berhenti ganggu kalian.
juga. Kamu juga tinggalin ya. Tidak. Harus. Rupanya kamu merasakan kekuatanku yang sesungguhnya. Oh iya. Pasukan. Tidak semudah itu. Kamu nggak usah bawa-bawa yang lain. Kamu aja. Kamu Kan urusannya kita. pasukan kamu. Kan urusannya kita. Ya udah kita aja, jangan bawa-bawa yang lain. Aku juga mempunyai pasukan untuk melawan tentara-tentara kau. Tinggal satu lagi nih. Jadi gimana? Udah hentikan dan tinggalkan tubuh teman saya. Tidak. Harus. Harus, pokoknya saya paksa harus. Tinggalkan. Teman kamu sudah pergi, tinggal kamu pergi. Harus berhadapan denganku. Ya udah kamu pergi. Teman kamu sudah pergi, kamu ikut dia. Tidak. Harus. Bismillahirrahmanirrahim. Susah dikeluarkan ini. Kita dekati. Prajurit-prajuritku, aku tidak bisa meremehkanmu. Janji kamu kan tadi udah tepati janji kamu. Janji yang mana? Tadi kamu sudah janji. Kalau mereka kalah, kamu nggak akan ganggu teman Aku saya. tidak pernah berjanji. Dia lupa tadi udah berjanji. Aku tidak pernah mengatakan apapun. Mereka sudah keluar dari tubuh teman-teman itu, dan kamu juga harus berhenti sesuai janji. Aku tidak pernah berjanji untuk keluar. Tapi mereka sudah keluar. Ya kamu berhenti dong, jangan ganggu lagi. Tinggal aku melawanmu. Aduh, nambah lagi kerjaan.
Tadi anak buah kamu sudah keluar semua. Dan kamu tadi sudah janji nggak akan datang lagi ganggu. Ya udah. Aku tidak pernah berjanji dan mengatakan itu. Tadi kamu bilang seperti itu, masa lupa? Tidak. Wah, kamu pikun harus minum vitamin. Aku tidak pernah berjanji untuk meninggalkan tugas. Oh ya udah. Kalau gitu nanti kita bertemu di tempat kamu aja. Nanti saya datang ke tempat kamu. Tidak akan pernah bertemu tempatku. Saya sudah Karena tahu. aku akan menutupinya. Saya sudah tahu. Di mana tempatku kalau kamu tahu? Ya di situ ada batu-batu besar, ada pohon-pohon besar. Maka aku akan memindahkannya. Ya silahkan, nggak bakal bisa pindah. Akan kupindahkan. Nggak bisa. Orang tempatnya udah di situ. Kamu mau lari kemana? Ya syukur kalau pindah. Emang keinginan saya kamu pindah dari situ. Ya udah pindah aja dari situ, jangan tinggal di situ. Aku tidak mau. Ya tadi katanya mau pindah. Ya udah syukur kalau gitu pindah, jangan ada di situ. Itu yang saya inginkan, biar pindah ya. Kebetulan kalau gitu. Jadi kita nggak usah biayain, nggak usah modalin. Aku hanya memindahkan kekuatanku saja. Ya Untuk udah kamu sementara. pindah. Tapi nanti aku akan kembali lagi ke situ. Ya terserah kamu gimana, intinya nanti itu tempat akan saya datangi. Terus kamu jangan datang lagi ke Akan teman saya. kutantang kau di sana. Jangan datang lagi ke teman saya, itu aja satu. Akan kusiapkan 10 prajurit di sana. Ya terserah kamu. Prajurit-prajurit yang membawa pusakanya masing-masing. Banyak 10.000 pusaka. Ditambah energi yang di sana akan kupakai untuk menambah daya kekuatanku. Bismillahirrahmanirrahim. Wala. Allahumma kusamawati wal ardi wa huwa yumiitu wa huwa Nah, dia udah pergi. Jadi kalau yang dua tadi udah pergi, udah tahu kemana gitu, intinya sudah keluar dari tubuh saudara kita. Mudah-mudahan, amin. Cuman tinggal yang satu itu dia kembali ke markasnya. Nanti kalau ada waktu kita datangi markasnya, biar gak ganggu yang lain juga ya. Tadi mau ditangkap tapi keburu kabur tadi. Nanti kita datangi ke markasnya kalau kita ada waktu nanti, karena kalau gak didatangi bahaya juga. Keris itu jadi buruan, terus tempat itu kalau dilewati orang juga berbahaya katanya. Jadi kita harus langsung ke lokasi nanti ya, doakan. Dan kalau yang dua tadi, alhamdulillah mereka sudah keluar dari tubuh teman kita yang mencoba menarik pusaka waktu itu ya. Alhamdulillah, kita doakan. Intinya dalam segala bentuk harus betul-betul kita teliti ya. Karena kalau nggak teliti memang seperti itu. Kalau kita waktunya kurang pas, itu bisa berakibat fatal ke diri kita. Itu sering terjadi di kalangan praktisi spiritual. Di kalangan praktisi paranormal banyak sekali terjadi hal seperti itu. Itu wajar, hal yang lumrah gitu ya. Mungkin lumrah menurut kita gitu. Karena resikonya ya nyawa gitu ya. Itu aja, kita mohon doanya, mohon dukungannya untuk semuanya. Semoga kita semua praktisi yang ada di Indonesia khususnya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugasnya, diberikan kesehatan untuk menjalankan tugasnya ya, diberikan keselamatan agar selalu bisa membantu orang-orang. Banyak praktisi-praktisi paranormal, praktisi spiritualis yang untuk membantu masyarakat. Jadi kita doakan beliau-beliau agar selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah. Amin.
Itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.